Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Edi Santosa di Esa Arsitektura Channel. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana menjadi seorang pelaksana proyek yang handal. Untuk itu, mari kita lihat video saya. Teman-teman, siapa sih dan apa tugasnya menjadi seorang pelaksana proyek itu? Jadi pelaksana proyek adalah staf lapangan di bawah site manager atau di bawah manajer lapangan yang bertugas untuk melaksanakan proyek yang ada sehingga terwujud menjadi bangunan yang sesuai dengan desain tadi. Itu tugas dari pelaksana proyek. Teman-teman, mungkin Anda lulusan STM pembangunan. Teman-teman mungkin Anda lulusan teknik arsitektur, atau Anda lulusan D3 teknik sipil atau S1 teknik sipil, dan Anda ingin sekali menjadi seorang pelaksana proyek. Dan biasanya untuk menjadi level-level tertentu akan mengawali fase ini, yaitu menjadi seorang pelaksana proyek. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi sharing tentang pelaksana proyek itu sendiri. Bagaimana menjadi seorang pelaksana proyek yang handal, menjadi pelaksana proyek yang disenangi oleh pimpinan-pimpinan kita, sehingga bisa membuat proyek-proyek kita menjadi berhasil. Baiklah, ada beberapa kriteria. Mungkin terkadang kita begitu lulus dari sekolah kita, baik STM maupun teknik sipil maupun arsitektur, pada saat awal menjadi seorang pelaksana proyek belum memiliki kepercayaan diri. Untuk itu jangan khawatir, video ini akan sedikit mengupas supaya Anda menjadi lebih percaya diri dan Anda pasti akan menjadi seorang pelaksana proyek yang berhasil. Pada prinsipnya, kunci utama yang pertama menjadi seorang pelaksana adalah pastikan bahwa Anda itu kuat fisik. Fisik Anda itu benar-benar kuat. Mungkin Anda hobi olahraga ya, Anda harus rajin olahraga, makanan Anda yang cukup bergizi, dan Anda merasa bahwa fisik Anda kuat, maka itu menjadi satu bekal bahwa Anda akan bisa menjadi seorang pelaksana di lapangan, pelaksana proyek. Itu pertama adalah kita mempunyai fisik yang kuat. Insya Allah untuk fisik ini akan bisa dilatih. Anda harus rutin berolahraga, memakan makanan yang bergizi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Anda harus mampu menguasai gambar kerja. Gambar desain yang ada, Anda harus pelajari detail satu demi satu agar Anda benar-benar menguasai gambar kerja itu. Karena nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, dengan adanya gambar kerja yang sudah Anda kuasai, Anda akan lebih percaya diri. Anda akan bisa menjelaskan dengan baik ke tukang, Anda akan bisa menjelaskan dengan jelas ke pengawas bahwa Anda menguasai gambar. Itu yang menjadi pokok penting, bahwa seorang pelaksana harus benar-benar menguasai gambar kerja. Tentu Anda harus rajin secara berkala mempelajari gambar kerja yang biasanya dalam satu buku, satu bundle, Anda harus pelajari satu persatu. Anda sering-sering baca, sering dipelajari, sering dibaca, karena setiap proyek memiliki gambar kerja yang berbeda-beda dengan kasus yang berbeda-beda. Jadi yang kedua adalah kuasai gambar.
Kemudian yang ketiga, Anda harus rajin ke lapangan. Anda tidak boleh bermalas-malasan. Anda benar-benar harus terjun langsung ke lokasi, melihat secara detail kinerja dari tukang. Rajin di lapangan ini salah satunya adalah Anda harus mampu bersosialisasi dengan tukang secara baik. Sopan Anda terhadap tukang akan membantu kinerja kerjasama Anda dengan tukang. Tentu ini akan melancarkan, akan memudahkan ketika Anda mentransfer dari gambar menjadi sebuah bentuk bangunan yang jadi. Ketika Anda rajin ke lapangan, Anda pasti akan makin menguasai ilmu yang Anda miliki, makin menguasai apa yang Anda pelajari dari gambar tadi. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi seorang pelaksana, Anda selain selalu memegang gambar tadi, Anda mempunyai buku kecil atau buku catatan yang nanti akan berguna untuk Anda. Semua kegiatan-kegiatan di proyek yang menurut Anda penting, menurut Anda itu menjadi wawasan baru, bisa jadi masukan-masukan dari pimpinan kita, dari teman-teman kita, dari set manager kita, bahkan mungkin dari kepala tukang, dari tukang yang lebih handal, lebih profesional dari kita, ataupun lebih duluan di proyek, kita harus mencatatnya di dalam buku itu. Kita harus rajin mencatat. Nanti buku itu akan sangat bermanfaat untuk Anda, karena terus-menerus nanti akan menjadi pelajaran buat kita. Kemudian selanjutnya adalah Anda harus rajin membuat catatan laporan progres proyek, baik itu progres harian, progres mingguan, kemudian progres bulanan. Anda harus dengan cermat, dan ini akan mudah ketika Anda benar-benar sudah rajin ke lapangan. Nanti akan mudah Anda membuat progresnya, membuat laporan progres itu sendiri. Kemudian Anda juga harus memahami tentang time schedule-nya. Time schedule-nya itu Anda harus menguasai sehingga pelaksanaan proyek akan berjalan lancar dengan metode-metode yang digunakan. Tentunya kita sudah berkoordinasi dengan set manager. Itu kemudian selanjutnya adalah secara berkala. Mungkin pada saat Anda sedang bersantai di proyek, artinya sedang waktu istirahat begitu, malam hari atau apa, Anda coba kembali lagi buka buku gambar kerja tadi dan buku catatan Anda tadi itu. Anda mulai buka, pasti Anda akan menemukan wawasan baru. Anda akan mengembangkan dari catatan-catatan singkat yang Anda buat tadi siang. Anda pasti akan mengembangkannya lagi, dan lakukan secara kontinu, karena nanti Anda akan makin paham, makin mengerti, dan Anda akan menjadi seorang pelaksana. Tetap percaya diri, tetap yakin bahwa kita mampu menjadi seorang pelaksana yang handal, karena nanti dari pelaksana yang handal ini nanti akan meningkat menjadi site manager atau proyek lapangan, kemudian sampai ke project manager, dan seterusnya, sehingga menjadi jenjang yang tertinggi, sehingga Anda mampu menguasai proyek mulai dari detail hingga terwujudnya sebuah bangunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.